Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kenalin, nama aku Laila. Pada konten kali ini, aku akan membahas sedikit tentang tips-tips untuk penulis pemula. Penasaran gimana tips-tipsnya? Yuk langsung aja ke videonya, check this out. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa klik tombol like. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga website aku, Laila Dina. And as always, sering-sering mampir ke channel aku. Oke, lanjut ke videonya. So, tips yang pertama adalah buat outline. Kak, apa sih outline itu? Well, menurut penerbit Depublish, outline adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Singkatnya, outline itu adalah kerangka cerita. Gimana sih Kak cara bikin outline? Nah, kalau aku sendiri, caranya adalah kalian tulis ide-ide apa yang sekiranya masuk ke dalam cerita kalian. Misalnya nih, kalian nulis tentang pengalaman kalian berangkat ke sekolah. Jadi kalian nulis waktunya misalnya jam 6 sampai 7 kalian siap-siap berangkat ke sekolah. Nah, jam 7-nya kalian berangkat ke sekolah. Misalnya kalian itu masuknya jam setengah 8 nih. Terus kalian deskripsi ini, kalian di jalan tuh kenapa. Misalnya aku di jalan tadi kena macet. Terus yang poin kedua, aku telat sampai di sekolah ya. Kayak gitulah pokoknya outline itu. Dan perlu diperhatikan di sini adalah outline itu kalian bikinnya jangan sembarangan. Jadi jangan sampai kalau kalian bikin outline itu ada hal-hal yang missing nih dari cerita kalian. Misalnya tadinya kamu ke kamar mandi nih, terus tiba-tiba pas di paragraf selanjutnya kalian di kelas gitu, kan gak masuk akal ya kan. Itu namanya plot hole teman-teman. Nah, untuk menghindarinya gimana sih Kak? Caranya adalah kalian buat outline itu sesistematis mungkin gitu loh, yang logis. Kayak abis ini kalian ngapain ya. Oke, intinya pokoknya itulah. Oke, lanjut yang kedua. Tips yang kedua adalah tulis apapun yang ada di kepala kamu nih guys. Jadi biasanya kan kita kayak suka mikir banyak hal gitu di kepala kita tuh, kayak ada banyak banget gitu yang bikin aku tulis, tapi aku bingung nulisnya dari mana nih. Nah, jadi kalau aku nih biasanya nulis sesuatu, entah itu di Wattpad, di notes, di kertas, apapun yang ada di kepala aku nih. Kayak misalnya aku lagi mikir sesuatu nih, kayak aku tuh kesel banget sama temen aku tadi diginiin, aku tadi dibully, aku tadi diceng-cengin sama mereka gitu. Tulis aja, gak apa-apa. Kayak kita tuh curhat, terus curhat itu jadi tulisan gitu. Kalau aku nih ya, biasanya nih, setiap kali aku ada masalah, pasti itu selalu aku jadi bahan tulisan. Kenapa? Karena dengan adanya masalah tuh jadi aku tuh jadi gini mikirnya, bentar, kok kayaknya masuk banget ya kalau aku jadiin cerita gitu, seru gitu loh. Jadi kan ketika kita ada masalah terus ketulis, tulisannya jadi masalah kita tadi jadi berfaedah gitu loh. Kita jadi punya bahan untuk nulis. Ngerti gak? Well, intinya adalah ketika kalian merasa kayak banyak banget yang ada di kepala, tapi aku tuh bingung gimana nih cara nulisnya nih. Jangan aku tuh pengen nulis sesuatu yang sebenarnya gak ada di kepala aku. Pokoknya apapun yang di kepala kamu, tulis aja. Terserah kamu nulisnya mau di mana, mau di kertas, di notes, di Wattpad, atau dimanapun. Pokoknya intinya gitu. Lanjut. Tips yang ketiga adalah belajar kosakata baru. Jadi, seorang penulis itu tuh harus bisa yang namanya kata-katanya tuh kalau bisa yang puitis sedikit gitu. Kenapa? Karena readers itu biasanya suka sama orang yang puitis. Tapi perlu diperhatiin lagi nih, puitisnya kalian itu bahasan jangan tinggi-tinggi. Kenapa? Karena readers itu nggak semuanya ngerti gitu loh. Kayak misalnya kalian nulis kayak
Momennya indah ketika Nabastala berubah jingga. Kau senyum padaku. Pokoknya gitulah. Pokoknya intinya kayak nggak semua orang tahu kata Nabastala itu artinya apa gitu. Padahal Nabastala itu artinya langit, kayak langit senja, berarti sore hari ya kan. Romantis banget sumpah. Oke. Jadi intinya, selain kalian belajar kosakata baru, kalian juga harus bisa ngolah kosakata itu supaya apa? Supaya pembaca kalian tuh ngerti apa yang kalian maksud dan apa yang kalian ingin sampaikan ke dalam tulisan itu. Belajarnya di mana nih kak? Belajarnya kalian bisa lewat di Google ada, kayak cari aja Thesaurus Bahasa Indonesia, atau di KBBI, kalian bisa cari juga KBBI online, atau kalau mau sih, tuh pelajarin aja KBBI yang tabelnya segini, kalau mau, tapi rata-rata biasanya lewat online sih, oke, ngerti kok. Dan gini, seorang penulis itu juga kadang-kala ngalamin stuck ide ya kan. Nah, maka dari itu kalian tuh harus bisa nulis kayak yang aku bilang tadi, kayak ketika kalian stuck ide, stuck itu apa sih kak? Stuck itu kayak kejebak gitu loh. Kalian kayak udah mentok di situ. Kalian kayak ini aku menulis apa sih, lanjutannya apaan boy, kayak gitu. Kalian tuh kalau misalnya kalian udah stuck ide, kalian bisa nulis apa aja yang ada di kepala kalian. Nulisnya ya kayak tadi aku bilang, di kertas, di notes, dimanapun itu, asal jangan di buku teman aja. Oke, tips selanjutnya adalah pelajari istilah-istilah di dalam kepenulisan. Istilah-istilah itu kayak apa aja sih kak? Oke, misalnya kayak outline, definisinya apa? Kayak yang aku bilang tadi di awal ya kan. Terus premis itu apa? Terus kayak apa sih? Plot hole, plot twist, banyak lah pokoknya macam-macamnya. Insya Allah kalau aku sempat aku akan bahas ini di video berikutnya. Oke, cara selanjutnya yaitu cara berapa yang tadi ya? Cara yang keenam yaitu cari referensi ide dari kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian pernah mikir nih, kok kayaknya menarik banget ya kalau pengalamannya teman aku jadiin cerita. Atau mungkin menarik banget ya, hari ini aku dibully, terus aku digini-giniin. Kayaknya cocok jadi bahan cerita biarpun sakit hati. Kayaknya tuh bisa deh. Pernah mikir kayak gitu nggak? Kalau iya, berarti kita sama. Jadi, seorang penulis pemula itu sebaiknya nulis sesuatu yang berasal dari pengalaman dia, kayak pengalaman entah itu yang di sekolah dia disakitin, atau dia ditinggalin, atau bahkan dikasih harapan palsu sama mantan, atau bahkan sama doi di ghosting. Boleh juga kan jadi bahan cerita. Jadi sesimpel kalian jatuh di jalan ataupun jatuh dari pohon, itu juga bisa jadi bahan cerita loh. Jangan salah. Tinggal gimana caranya kalian itu ngembangin ide yang udah ada dalam kepala, terus kalian tulis jadi sebuah tulisan. Lanjut ke cara yang berikutnya. Jadi cara yang ketujuh adalah rutin menulis. Dengan rutin menulis, kalian tuh bisa ngasah otak kayak kira-kira kata-kata yang cocok buat paragraf selanjutnya tuh apa gitu. Nah, selain itu, dengan rutin menulis apapun yang ada di kepala kalian tuh bisa kayak menemukan sebuah ide baru yang lebih fresh dari yang tentunya itu menarik banget gitu loh. Nah, sama satu lagi, kalau kalian nulis, sebaiknya kalian itu dengerin lagu atau musik yang kalian suka. Jadi ada beberapa lagu yang bikin kayak tulisan kita jadi estetik gitu kan, tau gak sih? Ya ngerti gak sih, pokoknya kayak gitulah. Kalau aku biasanya nulis di Wattpad, aku selalu nulis sambil dengerin lagu, entah apapun itu. Kalau aku sih especially lagu Jepang sih. Kecil banget ya gue. Ya udah, oke, sampai situ dulu videonya. Maaf kalau ada kesalahan dan khilafat, pasti ada lah ya. Mohon maaf kalau aku gaje banget selama di video ini. Oke, mungkin cukup sekian video hari ini. Kalau ada salah-salah kata, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Juga maafin juga gajian aku di video aku yang pertama ini. So, see you next video. Bye.